Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi Umar. Ini kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan materi kami soal rasio keuangan bank. Pertama yang perlu kami jelaskan adalah pengertian dari rasio keuangan bank dan jenis-jenis rasio. Itu yang pertama sekali adalah rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan juga merupakan suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Rasio keuangan sangat membantu dalam upaya analisa hubungan matematis antara berbagai penjumlahan dalam bentuk prosentase atau proporsi yang sederhana. Nah, berikut ini pengertian yang kami kutip dari para ahli, yakni Bambang Rianto. Itu dia menjelaskan bahwa rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan. Yang berikut adalah rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Dalam laporan keuangan yang dibuat bank menggambarkan kinerja bank selama periode tertentu. Pengolahan laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis ini digunakan dalam hal ini menggunakan rasio-rasio keuangan dengan standar yang berlaku. Rasio bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi. Akan tetapi di sini rasio digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Risiko yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memperhatikan rasio ini. Sama seperti perusahaan non-bank, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode yang bersangkutan, di mana informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah guna mengetahui kondisi bank pada waktu tertentu yang dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun jenis-jenis rasio yang perlu kami sampaikan, yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, dan yang ketiga adalah rasio rentabilitas. Untuk penjelasan ketiga rasio ini mungkin ada ketiga teman saya, yakni Maria Daniati, Amadawan, dan Nur Safika Keling, mungkin bisa menjelaskan maksud dari ketiga rasio ini. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada ketiga teman saya untuk bisa menjelaskan. Baik, perkenalkan, nama saya Cornelis Polem. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas.
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, dengan catatan semakin besar rasio likuiditas maka semakin liquid. Perhitungan rasio likuiditas ini dengan 5 cara, yaitu yang pertama, quick ratio. Quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 5 kewajiban pada para deposan pemilik giro, tabungan, dan deposito dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank, dengan rumus GR sama dengan cash asset atau total deposit kali 100%. Yang kedua, investing policy ratio. Investing policy ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposan dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya, dengan rumus IPR sama dengan total deposit kali 100%. Yang berikut, yang ketiga, banking ratio. Banking ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan perbandingan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah tingkat likuiditas bank karena jumlah yang digunakan untuk membiayai kredit makin kecil. Begitupun sebaliknya, dengan rumus BR sama dengan total loans atau total deposit kali 100%. Yang berikut, nomor 4, bagian 4, asset to loans ratio. Asset to loans ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio menunjukkan makin rendahnya tingkat likuiditas bank. Ini dengan rumus ALR sama dengan total loans atau total aset kali 100%. Yang terakhir, cash ratio. Cash ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rumusnya CR sama dengan liquid asset atau short term borrowing kali 100%. Baik, selanjutnya rasio solvabilitas nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang berikut. Baik, terima kasih. Halo, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Daniati Kabut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan bank, atau alat ukur untuk melihat kekayaan bank serta melihat efisiensi pihak manajemen bank. Perhitungan rasio solvabilitas ini dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, primary ratio. Primary ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan yang dimiliki bank sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Yang kedua, risk asset ratio. Risk asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Yang ketiga, secondary risk ratio.
adalah rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Yang terakhir, kapital rasio. Kapital rasio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena ada kegagalan dalam menagih bunga bank. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Halo. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah memaparkan beberapa materi. Dan sekarang saya memaparkan juga materi saya tentang rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas itu sendiri mempunyai arti atau pengertian, yaitu rasio rentabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Nah, untuk rasio rentabilitas ini sendiri juga memiliki 5 cara yang digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas bank tersebut, yaitu 1, gross profit margin atau disingkat dengan GPM. Terus yang kedua, net profit margin atau disingkat dengan NPM. Dan yang ketiga, retro equity capital atau biasanya disebut ROE yang lebih singkat. Terus yang keempat itu ada return on asset. Dan yang kelima yaitu return on loans. Jadi ada 5 ya. Terus kelima cara ini juga memiliki pengertian dan rumusnya tersendiri. Oke, lanjut di slide berikutnya. Dan kita lanjut ke pengertian masing-masing 5 cara ini dan rumusnya. Oke, jadi pertama, gross profit margin mempunyai pengertiannya adalah gross profit margin itu digunakan untuk mengetahui persentase laba. Jadi persentase laba itu bisa kurung operation income kurang operation expense per operation income kali 100%. Itu rumus dari gross profit margin atau GPM. Terus yang kedua yaitu net profit margin. Nah, net profit margin ini sendiri yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok bank. Terus rumus dari NPM adalah net profit margin sama dengan dalam kurung net income per operation income kali 100%. Jadi itu rumus dari NPM atau net profit margin. Terus yang ketiga yaitu ROE atau biasa biasa arti panjangnya yaitu retro equity capital, istilah panjangnya ya. Jadi retro equity capital ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Dan rumusnya adalah ROE atau retro equity capital sama dengan dalam kurung net income per equity income kali 100%. Oke, kita lanjut ke yang cara keempat dan kelima. Cara keempat adalah return on total asset. Return on total asset adalah digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset. Jadi return on total asset ini dibagi lagi menjadi 2 cara, yaitu gross yield on total asset dan net income total asset. Dan masing-masingnya adalah gross yield on total asset, yaitu kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari perolehan aset. Rumus dari yield
gross yield on total asset adalah gross yield on total asset sama dengan dalam kurung operating income per total asset kali 100%. Nah, sedangkan net income total asset adalah kemampuan manajemen dalam menghasilkan income, profitabilitas, dan manajerial eksistensi overall. Rumusnya adalah net income total asset sama dengan dalam kurung net income per dalam kurung total asset kali 100%. Nah, itu bagian dari yang keempat ya. Terus yang kelima, rate return on loans. Rate return on loans adalah digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan pengkreditan. Rumus dari rate return on loans adalah rate return on loans dalam kurung interest income per dalam kurung total loans kali 100%. Itu bagian dari kelima, 5 cara. Jadi sekian dari saya dan teman-teman saya. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang salah. Jadi terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. See you.